Kita mau memasuki poin kedua. Dari Thomas Kuhn ini, ya. Poin keduanya adalah bahwa, nah ini tidak kalah penting ya, ini very important, sangat penting. Ya. Ini slide ini benar-benar apa ya? Merubah, memberikan sebuah titik tekan yang sangat penting pada sifat sains, termasuk sains alam dan teknologi. Ya, kalau pandangan para filsuf sains ya, scientific philosopher ya, atau pandangan filsafat sains sebelum buku Kuhn itu terbit, ya, yang berpuncak pada Karl Popper. Karl Popper ini seperti yang kita pernah bahas, dari sisi logika induksi maupun empirisisme, Karl Popper ini telah meruntuhkan secara total lingkaran Wina. Apa itu lingkaran Wina? Lingkaran Wina itu adalah kumpulan para pemikir yang benar-benar menjadi pendukung utama, pemikir-pemikir utama empirisme dan positivisme. Seperti kita ketahui dalam kuliah yang lalu bahwa Karl Popper sudah membuktikan bahwa empirisme ini tidak valid, kurang valid. Ya, alih-alih dia ingin mempertahankan dan membersihkan sains dari metafisika dan kepercayaan pada yang gaib, tapi empirisme dan positivisme itu malah menghancurkan dasar-dasar pemikirannya sendiri. Dan dari sisi itu Karl Popper memberikan sebuah kerangka kerja yang lebih bijak ya, lebih acceptable untuk sains itu, yaitu deduction ya, yaitu deduction based testing ya. Jadi pengujian empirical yang didasarkan pada deduksi. Kemudian Karl Popper itu seperti yang telah kita pelajari, dia telah memberikan kriteria demarkasi bahwa sesuatu disebut scientific adalah kalau dia falsifiable ya, kalau dia bisa difalsifikasi dengan menggunakan sebuah eksperimen yang empirik. Ya. Kalau tidak seperti itu maka dia tidak termasuk sains. Dan Karl Popper sangat bijak, dia tidak menolak metafisika, dia tidak menolak kebenaran logis. Bahkan sebagian menyebut filosofi Karl Popper itu logiko-positivistik. Jadi tidak positivisme murni, tapi logis dan positivistik. Dan itu benar-benar telah diangkat menjadi satu definisi sains saat ini ya. Sesuatu itu kalau disebut scientific, kalau logis dan positif sekaligus, tidak saling menolak. Jadi logis, benang merahnya semua logis, ceritanya semua logis, tidak melanggar prinsip non kontradiksi, dan di samping logis dia bisa diuji dengan menggunakan eksperimen. Lebih tepatnya bisa difalsifikasi ya. Bisa dibantah
dengan menggunakan eksperimen. Selama sebuah teori atau hipotesis selalu sesuai dengan hasil eksperimen dan belum terbantahkan, maka selama itu teori sains atau hipotesis sains itu corroborated, ya, tangguh atau cukup kuat untuk kita pegang, ya, untuk kita percaya. Nah, sampai taraf ini kontribusi Karl Popper ini sungguh luar biasa. Dia mengembalikan sains ke jalurnya yang lebih terbuka, lebih rendah hati, lebih masuk akal, dan dia membuka jalan bahwa baik sains, metafisika, matematik, ya, religion itu bisa hidup bersama, menjadi bagian dari peradaban manusia tanpa ada pertentangan satu sama lain. Jadi dia mengakhiri 500 tahun pertentangan antara sains dan religion, ya, merupakan kontribusi yang luar biasa. Dan di sisi lain membuka sebuah jalan penelitian yang luar biasa yang sekarang diteruskan oleh para penerus Albert Einstein, bahwa banyak sekali ahli fisika dan ahli-ahli ilmu itu yang meneliti sifat-sifat matematis dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Karena berdasarkan filosofi Popper, struktur matematik dari sebuah sains itu dimungkinkan, tidak dinafikan nilainya itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa cek, ya, sekarang banyak berkembang buku biokalkulus misalnya, atau biostatistik. Itu para penelitinya itu meneliti genetika dan berbagai sifat-sifat biologi dan medis dari sisi matematika, kalkulus, dan matematika probability dan statistik. Seperti halnya banyak ahli fisika yang menekuni fisika matematika atau matematika fisika, the mathematics of physics, yang merupakan salah satu bidang yang sangat complicated dan banyak temuan-temuan hebat termasuk dari Stephen Hawking dan lain-lain ini berkembang di bidang ini, di bidang yang belum teruji secara eksperimental. Walaupun dengan filosofi Popper, orang harus cukup sabar untuk tidak melabeli sebuah temuan dalam bidang matematika, fisika, dan lain-lain sebagai bagian dari sains. Biarkan metafisika is metafisik, matematik is matematik, science is science. Well, ketika kita bisa men-set up sebuah eksperimen yang meyakinkan, ya, untuk menguji sebuah prediksi dari sebuah teori, ya, baru pelan-pelan sebuah gagasan hipotesis scientific beralih statusnya menjadi sains, ya. Sampai taraf ini kontribusi Popper ini sungguh luar biasa. Namun demikian, seperti yang akan kita jelaskan, ya, Thomas Kuhn ini memberikan sebuah sudut pandang yang sangat penting yang belum dibahas secara tuntas atau secara mendalam atau secara proper, ya, atau secara baik oleh Karl Popper maupun para filsuf di lingkaran Wiener dan para filsuf sebelumnya. Apa itu? Bahwa
Kalau para filsuf sains sebelumnya, baik itu filsuf empiris maupun filsuf logiko, positivistik atau rasional atau critical rationalism, artinya sampai dengan Karl Popper, itu masih menganggap bahwa sains itu betul-betul objektif. Apa maksudnya objektif? Jadi seorang peneliti yang membuat teori sains, yang membuat eksperimen saintifik, itu diasumsikan bisa terpisah dan tidak terpengaruh dengan objek yang diteliti. Itu kalau yang paling simpel, kalau seseorang mau mengukur berapa tegangan antara dua titik, berapa volt, maka menurut filsuf positivistik maupun sampai dengan Karl Popper, filsuf sebelum Thomas Kuhn, itu adalah mungkin seseorang untuk mengukur tegangan antar dua titik seteliti mungkin. Yang perlu diperbaiki adalah cara pengukurannya. Nah, kalau Thomas Kuhn ini sebaliknya. Thomas Kuhn membuktikan dalam buktinya dengan berbagai use case bahwa sains itu tidak pernah 100% objektif. Bukan hanya pada saat pengukuran. Pada saat pengambilan asumsi, pengambilan aksioma, pengambilan paradigma, manusia itu setiap berpikir selalu ada akar pemikirannya, asumsi dasar yang sadar dan enggak sadar dia terima ya. Misalnya pada saat para mekanik, para fisikawan di era fisika klasik, mungkin mereka tidak pernah membicarakannya secara eksplisit, tapi mereka mengasumsikan ruang dan waktu itu adalah absolut, mutlak, tidak tergantung pengamat. Ya. Nah, ini adalah pengambilan asumsi-asumsi dasar yang kadang kita sebut aksioma. Yang Kuhn memberinya nama lain yaitu paradigm, ya, paradigma. Nah, Thomas Kuhn itu mengatakan ilmu itu produk sejarah juga. Jadi ilmu itu nggak pernah lepas dari histori. Ya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, saat ini saya kebetulan sudah sekian lama salah satu bidang penelitian saya adalah nonlinear control ya, khususnya Lyapunov stability analysis. 1 tahun terakhir ini saya tertarik mengaplikasikan Lyapunov stability analysis untuk menganalisa dinamika COVID-19. Ya. Karena COVID-19 itu dinamikanya ternyata adalah non-linear. Kalau kita menggunakan model kompartemental, susceptible, infected, recovered, atau yang sering disebut model SIR, dan turunan-turunan dari model SIR, maka persamaan dinamika penyebaran COVID itu adalah persamaan dinamik nonlinear. Dan semenjak pandemi ini saya tertarik untuk meneliti Lyapunov stability analysis ini diterapkan ke COVID-19. Tapi saya mulai tertarik ya karena
saya dari sisi sumbu waktu sejarah, ya, kebetulan pada saat kita hidup 1,5 tahun terakhir ini, COVID-19 ini menjadi sebuah isu sejarah yang sangat penting. Ya, jadi mau nggak, karena memang manusia ini adalah memiliki karakter dasar terbatas, ya, tapi potensinya tidak terbatas, tidak tahu batasnya di mana, ya. Maka apa yang dia alami, sejarah yang dia alami tentu akan berpengaruh terhadap pemikirannya, ya. Ya, sebagai contoh, ketika orang melihat kemungkinan massa dirubah jadi energi, ada konteks perang dunia, maka muncul gagasan penelitian pembuatan bom atom gitu. Jadi itu sebagai contoh, ya, bahwa ilmu itu produk sejarah. Jadi luar biasanya Thomas Kuhn ini, dia adalah seorang fisikawan yang tiba-tiba pada saat penelitiannya itu dia menemukan salah satu sudut pandang penting melihat sains itu justru dari sejarah sains itu sendiri. Dan sebelum Kuhn ini nggak pernah dilakukan. Makanya dia dengan mantap mengubah direction dari penelitiannya di tengah jalan, dari menjadi fisikawan malah dia menjadi ahli sejarah fisika atau ahli sejarah sains. Ya. Nah, kemudian kembali mengikuti apa yang diajarkan dan dituliskan oleh Thomas Kuhn. Untuk memahami filsafat sains, kita harus belajar dari sejarah sains itu sendiri. Dan sejarah sains menurut Kuhn menunjukkan bahwa the very basic properties of science, sifat alamiah dari sains itu ternyata subjektif, subjektif, bukan objektif. Nah, ini benar-benar merupakan pergeseran paradigma yang luar biasa. Ya. Nah, makanya saya katakan, ya, kalau kita berhenti belajar pada filsafat Karl Popper ini seperti burung yang bersayap tunggal. Karena setelah kita mempelajari pemikiran Kuhn ini, ya, apalagi kalau Anda sempat menamatkan bukunya, ya, itu benar-benar kita terhenyak. Sains ini dari kecil kita itu kalau melihat ilmu, ya, ilmu pengetahuan alam, pernah ada di diskusi kita tuh, entah Pak Kemas entah siapa, ya. Kita menyebutnya ilmu eksakta, gitu, ya. Ilmu eksak. Ilmunya itu objektif, akurat, ya. Jadi orang tuh percaya bahwa apalagi kalau sudah ngomong fisika, wah itu eksak, jauh dari subjektivitas. Nah, apa yang ditemukan oleh Thomas Kuhn dengan fakta-fakta demikian banyak, ya, dia menganalisis sejarah sains bahwa ternyata sains itu tidak murni objektif, tapi basically sains apapun tuh selalu mengandung subjektivitas dari peneliti. Ya. Paling tidak sudah tercampuri subjektivitas sejarah. Ya. Bahwa apa yang kita pelajari, subjek yang kita teliti, cara kita itu men-setup paradigma, itu mau nggak mau merupakan produk sejarah. Makanya S3 beberapa
angkatan terakhir ini paling seru data science, machine learning. Ya. Saya lagi mau hire asisten peneliti Bapak Ibu. Pinter-pinter, semua udah belajar Python. Saya bilang, saya lagi apa ya? Saya telepon Anda ini karena tugas akhir Anda luar biasa. Jadi ada anak fisika murni, tugas akhirnya menganalisa black hole dengan persamaan Stephen Hawking. Hawking Kern Equation. Saya telepon khusus itu. Anda ngapain ini simulasi atau Pak? Enggak Pak, saya betul-betul penurunan. Itu S1. Saya bilang Anda harus berterima kasih ke pembimbing Anda itu. Kalau bukan karena tugas akhir Anda ini, saya nggak akan tertarik hire Anda. Jadi masih ada mahasiswa-mahasiswa maupun peneliti yang tidak sekedar ikut zaman ya, masih ya menekuni bidang masing-masing dan menurut saya itu diperlukan, semua itu diperlukan. Bukan karena data science maka semua itu yang paling hebat hanya data science. Nah, tapi pembicaraan Thomas Kuhn itu benar bahwa bahkan sekarang saya ada kenal mahasiswa pasca sarjana di bidang sipil ya yang mau ngambil S3. Seminar di bidang sipil pun tuh sekarang temanya itu data science dan penerapan artificial intelligence untuk bidang sipil ya. Jadi Thomas Kuhn itu mau nggak mau terlalu sulit untuk dibantah. Dan apa yang dia sampaikan ini betul-betul menggoncang jagat saintis ya. Apa yang tergoncang? Asumsi dasar bahwa kalau yang namanya science, teknologi, electrical engineering, kalau kita ngomong masalah transistor, diodes, CMOS, integrated circuit, RAM, ya, ROM, arsitektur komputer, algoritma, database, ya, sistem informasi, Shannon teori, berbagai macam teori-teori saintifik dan engineering ini seolah-olah sebelum kita mempelajari Kuhn, seolah-olah semua itu adalah sekumpulan hal yang kebenarannya betul-betul objektif. Sehingga kita sering mengatakan, sering melihat debat antara saintis, Anda harus objektif. Ini ada sama-sama ahlinya, Anda harus objektif, Anda harus objektif. Kok jadinya objektif kok jadi banyak? Kalau objektif itu mestinya kebenaran itu kan tunggal. Objektif itu artinya apa? Kebenaran itu melekat pada objeknya, tapi tidak melekat pada pemikirnya atau pengamatnya atau saintisnya. Ya. Nah, ambil aja yang paling sederhana. Vaksin Nusantara itu real nggak? Science atau pseudoscience? Ya, itu perdebatannya akan dahsyat sekali. Nah, setelah kita mempelajari Thomas Kuhn, kita akan lebih arif ya. Oh, ternyata ada tapal batas objektivitas. Ada batasnya. Ternyata sains itu tidak seobjektif yang kita sangka. Dan nanti ini menarik, bahkan di bidang penelitian teknologi, Bapak Ibu-Ibu kalau punya pembimbing itu sebaiknya tahu dia itu dari lab mana dulu ngambil S3-nya. Ya. Misalnya begini, sama-sama kontrol. Nanti dia dibimbing oleh Lutfi Zadeh atau Vidya Sagar atau orang-orang yang arahnya ke sana.
Di dalam bidang kontrol itu nanti ternyata ada banyak cara ya. Cara utamanya terbelah dua. Orang yang mengontrol rudal, mengontrol satelit, mengontrol reaktor nuklir, mengontrol berbagai peralatan-peralatan sampai mobil listrik itu dengan persamaan matematika. Jadi pertama sebelum mereka kontrol itu mereka menurunkan mathematical equation-nya dulu dan melakukan identifikasi. Kemudian melakukan desain ya. Dan aliran paradigma kontrol matematis ini udah ribuan atau puluhan ribu doktor PhD-nya. Banyak ya. Saya juga ngambilnya di situ, Bu. Pak. Ya. Tapi nanti ada orang-orang yang dari kontrol yang sangat matematis seperti M. Vidyasagar, penulis buku yang sangat menarik kalau Bapak Ibu mau baca, Non-Linear System Analysis, very mathematical, sangat matematis. Ya, susah kalau saya bilang sangat matematis itu sulit sekali, ya. Vidyasagar ini lompat ke paradigma lain, paradigma heuristik. Dia kalau nggak salah akhirnya loncat menjadi ketua penelitian artificial intelligence based control. Ya, kalau kita bilang artificial intelligence based control itu intinya apa? Sistem yang dikontrol itu nggak usah dimodelkan. Intinya itu pokoknya ada data training ya yang cukup, controller itu disuruh belajar sendiri pakai kecerdasan buatan ya, macam-macam tentu ya, sehingga akhirnya dia bisa kenali algoritma kontrol apa yang terbaik untuk mengendalikan sistem yang dikontrol. Nah, ini dari awal kelahiran teori kontrol itu memang yang awal lahir itu adalah pendekatan heuristik, bukan matematis. Terus tiba-tiba muncul pendekatan di mata kuliah sistem kendali dasar ya, Basic Control Engineering di Bapak Ibu yang mengambil Electrical Engineering, elektro biasanya dapat itu, atau mesin itu biasanya dapat. Salah satu buku yang paling banyak digunakan di Indonesia itu karangan Profesor Katsuhiko Ogata. Semua dimodelkan matematis. Ya. Nah, antara dua paradigma ini mana yang lebih objektif ya? Nggak tahu. Nah, atribusi Thomas Kuhn itu. Tapi kita nggak usah bingung. Kalau Bapak Ibu sudah belajar kebenaran pragmatik, mana yang lebih benar? Ya, jadi coba aja lah yang mana performanya lebih bagus, lebih murah, ya itulah yang kita ambil itu. Simple ya. Teori kebenaran pragmatik itu sendiri dan konsensus itu more or less munculnya menurut saya akibat pemikiran Thomas Kuhn juga. Ya. Walaupun secara timeline kita pelajari lebih dahulu di filsafat sains itu ya. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya nanti kalau Bapak lupa seluruh pelajaran filsafat sains itu 4 teori kebenaran itu sudah cukup canggih Pak. Udah menenangkan hati lah itu ya. Kenapa? Ya udah kita cari kebenaran apa kontribusi kita jangan yang matematis, yang apa? Ya eksperimen kebenaran korespondensi. Wah susah juga matematik sama konsensus.
Kalau 4 kebenaran itu nggak dapat semua, ya nggak ada kontribusinya, Bapak. Salah satulah dipilih lah. Atau ada juga yang gini, matematiknya jago banget, tapi suruh eksperimen tangannya langsung korslet, bisa itu. Ya, 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 oke saja ya, mana saja. Nah, tapi kembali ke kontribusi penting dari Thomas Kuhn tadi ya. Jadi kontribusi kedua yang terpenting dari Thomas Kuhn tadi apa? Bahwa pandangan sains sebelum Thomas Kuhn itu, sains itu objektif. Tapi setelah Thomas Kuhn, sains itu tidak seobjektif itu, tapi subjektif juga. Oke, ya. Jadi dua itu Bapak Ibu perlu ingat-ingat. Ada dua kontribusi utama yang membuat Thomas Kuhn ini sangat penting sekali. Ya, pertama bahwa sebelum Thomas Kuhn orang berpandangan perkembangan sains itu kumulatif, dan Thomas Kuhn berhasil menunjukkan bahwa milestone perkembangan sains itu seringkali merupakan perubahan yang revolusioner dan tidak kumulatif. Sebuah perubahan yang bahkan dari satu sisi menafikan temuan-temuan sains sebelumnya. Kemudian yang kedua, kalau biasanya para ilmuwan tuh sangat yakin ya bahwa sains itu objektif gitu. Bahkan kalau yang terpengaruh kesombongan primordial scientist ya, atau kesombongan ilmiah yang tidak perlu, wah ilmu ini satu-satunya yang objektif. Biasanya ini digunakan untuk mengejek juga ya. Oh kamu masih percaya agama, agama itu kuno gitu. Itu subjektif itu. Nah, Thomas Kuhn ini memberikan sebuah balance. Dia mengatakan oh, enggak, sains itu subjektif juga kok. Apakah dia murni subjektif? Ya enggak. Ada tapal batas kalau istilah saya itu. Ada tapal batas objektivitas. Ya sains itu objektif ya. Sampai derajat tertentu iya. Tapi sains itu tidak pernah lepas dari subjektivisme. Subjektivitas peneliti, subjektivitas sejarah ya. Tidak pernah lepas dari komunitas ya. Nah, itulah kontribusi utama Kuhn. Oke. Sebelum saya lanjut, kita break dulu ya. Silakan kalau mau bertanya dulu ke mendiskusikan something ya. 2 menit lagi, 3 menit lagi silakan. Saya istirahat bentar ya.